Selamat malam Ibu Dewi, kami dari kelompok B3. Saya dengan Christopher Bagastrianto dengan NIM 16725514 akan mempresentasikan sebuah proyek kita dengan anggota kelompok kami. Silakan Rais. Saya M. Irsyadil Fikri dengan NIM 16725550. Dan saya Muhammad Rais Al-Hakim dengan NIM 16725496. Nah, sekarang kenapa kami memilih botol merek Lervia ini? Karena dipicu saat melihat keunikan dari bentuk botol tersebut saat di kamar mandi. Hal yang membuatnya menarik ialah botol tersebut memiliki bentuk yang tidak monoton dengan alas yang berbentuk elips. Ada satu hal yang unik lainnya yaitu mendekati tutup botol alasnya berubah menjadi bentuk lingkaran. Nah, pada percobaan yang ini, prinsip yang digunakan ialah prinsip dasar kalkulus, yaitu menggunakan metode irisan sejajar. Nah, apa itu irisan sejajar? Irisan sejajar adalah metode kalkulus untuk menghitung volume benda padat dengan membaginya dengan menjadi irisan tipis yang saling sejajar, menghitung luas setiap irisan, dan juga menjumlahkan volume semua irisan tersebut melalui integral. Mungkin ini dari perhitungan yang kami hitung akan dijelaskan oleh Irsyad. Oke. Mengapa botol Lervia ini cocok digunakan untuk menghitung dengan prinsip integral metode irisan sejajar? Karena botol ini memiliki penampang elips yang sejajar dan sama di sepanjang ketinggian botolnya hingga sebelum bagian tutup botolnya yang berbentuk lingkaran. Namun tetap sama sejajar juga di bagian tutup botolnya. Kemudian untuk mempermudahkan perhitungan kita harus mencari tahu bentuk dari fungsi yang bagian luar sini ya. Nah, untuk mempermudah mencari fungsinya, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Bagian kepala atau tutup botol, kemudian bagian badan, dan kemudian bagian bawah botolnya. Nah, fungsi pada bagian tutupnya atau kepalanya yaitu Fx sama dengan 1,34 ditambah 0,006 X kurang 1 pangkat 4 ditambah 0,01 X kurang 1 pangkat 6. Kemudian fungsi pada bagian badannya yaitu Fx 2,83 dikurang 0,00026 X kurang 11 pangkat 4. Dan fungsi pada bagian bawahnya yaitu Fx sama dengan minus X kurang 15,2 kuadrat per 3 tambah 2,8. Karena bentuk penampangnya yang berbentuk elips dari bawah hingga sebelum tutupnya, maka luas penampangnya menggunakan luas penampang elips, yaitu pi R1 dikali R2. Dan bagian tutupnya merupakan bagian lingkaran, maka luas penampangnya menggunakan pi R kuadrat. Pada percobaan ini, volume yang digunakan elips, pertama-tama kita ukur dulu berapa panjang botolnya. Botol ini memiliki panjang 17 cm dari kepala hingga bagian bawah botolnya. Kemudian kita ukur jari-jari yang keduanya. Karena jari-jari yang pertamanya itu tidak konstan mengikuti bentuk fungsinya, kita menghitung jari-jari yang keduanya yang bentuknya konstan, yaitu 2,25 cm, diukur menggunakan mistar. Kemudian setelah kita mendapatkan variabelnya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Luas elips yaitu pi R1 kali R2. R1-nya sudah kita dapatkan yaitu nilai fungsinya ke sumbu rotasi putarnya. Sumbu rotasinya. Nah, R1 kita dapatkan Fx, R2 yaitu 2,25. Kemudian masukkan ke rumusnya, delta V mendekati luas delta X. Delta X di sini sebagai tebal dari partisinya, di mana partisinya ini memiliki delta X yang sangat-sangat kecil. Kemudian dari rumus tersebut kita dapatkan rumus integralnya, yaitu integral dari A sampai B, yaitu luas AX dx. Nah, pada saat ini saya menghitung bagian yang pertama kali bagian badannya doang. Bagian badannya dulu. Bagian badannya dulu dihitung dari batas 3 sampai 16 karena dari bagian badan ini hingga bagian sebelum bagian bawahnya itu dari X sama dengan 3 hingga X sama dengan 16. Kemudian melalui perhitungan didapatkan hasil
total volume hanya bagian badannya doang 246,886.013 ml. Kemudian saya menghitung bagian bawahnya. Fx-nya ini min X kurang 15 kurang 2 kuadrat per 3 tambah 2,8. Nah, R1-nya juga sama, yaitu fungsi terluarnya ke garis sumbunya, titik pusatnya. Kemudian R2-nya tetap sama 2,25 cm dan luasnya tetap sama, tetap menggunakan elips di bagian bawahnya. Pi R1 kali R2. Rumus volumenya mendekati luas dikali delta X. Delta X-nya juga sama, lebar partisinya. Nah, pada bagian bawah ini kita menggunakan batas X-nya dari 16 sampai 17 karena bagian bawah itu hanya sekitar lebarnya 1 cm dari 16 sampai 17. Setelah melalui perhitungan didapatkan 15,60.743 ml untuk bagian bawahnya. Kemudian kita menghitung bagian terakhir yaitu bagian atasnya yang partisinya berbentuk lingkaran. Nah, karena partisinya berbentuk lingkaran, rumus luasnya pada kali ini yang digunakan adalah berbeda, yaitu pi r kuadrat. Nah, rumus volumenya mendekati A, luasnya delta X-nya juga sama, lebar partisinya yang sangat kecil. Nah, pada bagian untuk kepala ini, integralnya yang digunakan dari X 0,9 sampai 3. Kenapa dari 0,9 sampai 3 bukan dari 1? Karena dari 0 sampai 0,9 itu adalah bagian tutupnya, di mana ini tidak mempengaruhi volumenya, tutupnya ini. Kemudian setelah mendapatkan perhitungan, volumenya 13,98.364 mili. Nah, kemudian kita hitung volume aktualnya, yaitu volume air yang diukur pada ketinggian tertentu. Pada percobaan kali ini kita menggunakan air dengan mengisi botol penuh. Didapatkan menggunakan pengukuran gelas ukur kimia, didapatkan volume aktualnya 275. Sedangkan volume yang didapat yaitu volume total menggunakan perhitungan integral dari volume 1, volume 2, volume 3. Didapatkan 276,4.512. Didapatkan galatnya 0,527. Oke, Rais bisa tolong jelaskan galatnya. Kenapa? Baik, kemudian melalui perhitungan galat tersebut didapatkan bahwa jumlah galatnya itu sebesar 0,527%. Hal ini menunjukkan bahwa galat yang didapatkan ini bisa dikatakan minim kesalahan. Akan tapi 0,527%-nya itu bisa dapat terjadi ada angka setelah nolnya itu dikarenakan beberapa hal. Nah, seperti contohnya itu kesalahan dalam menentukan grafik. Kemudian ada juga seperti kesalahan perhitungan pada perhitungan volume yang didapat. Kemudian ada juga kesalahan pengukuran yang dimana pengukuran kami juga mungkin ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara data yang kami dapatkan. Kemudian dari bentuk botol yang di dalamnya dari bentuk botol dalamnya yang berbeda dan juga ketebalan kulit dari botol sampo-nya tersebut. Kemudian untuk hambatan apa saja yang terdapat pada kelompok kami, yaitu kami beranggotakan 3 orang, yang dimana kami merasa kesulitan untuk membagi-bagi tugasnya dikarenakan kami kekurangan anggota. Akan tetapi kami berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas proyek mini 1 matematika, yaitu menghitung perkiraan volume botol dengan integral, yang botolnya itu harus memiliki penampang yang beraturan dengan baik dan benar. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok BA3
Terima kasih Bu Dewi.